Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Rohimul Anwar. Kali ini kita akan membahas materi tentang daur hidup hewan atau bahasa lainnya siklus hidup hewan. Nah, kalau melihat istilah ini, kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan daur hidup hewan atau siklus itu rangkaian penahapan. Jadi ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh makhluk hidup. Jadi mulai dari lahir atau mulai dari hidup, kemudian remaja, kemudian dewasa, kemudian mempunyai keturunan, berputar lagi. Nah, kalau tanaman ya dimulai dari biji, kemudian tumbuh, berkembang jadi biji lagi sampai pembuahan, itu namanya daur hidup. Nah, daur hidup ini kita kelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama itu daur hidup hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Kalau kita mengamati sapi, ayam, kambing, gitu ya. Sapi itu begitu kita melihat anaknya lahir, itu wujudnya, wajahnya, fisiknya itu sama dengan induknya. Kita melihat ayam itu begitu menetas, itu anak ayam itu wajahnya, fisiknya itu sama dengan induknya. Kambing itu begitu lahir juga sama dengan induknya. Nah, kalau begitu lahir itu sudah sama dengan induknya, hewan tersebut itu dikelompokkan dalam kelompok daur hidup hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Nah, ada beberapa hewan itu yang mengalami metamorfosis. Nah, metamorfosis sendiri itu adalah suatu proses perkembangan biologi, artinya makhluk hidup ya, yang kita bahas ini pada hewan yang melibatkan semacam perubahan-perubahan, jadi fisiknya, kemudian strukturnya, bentuknya, mulai dari setelah menetas atau lahir sampai dewasa itu berbeda sama sekali. Nah, kalau hewan yang mengalami metamorfosis ini kita kelompokkan menjadi dua. Ada yang hewan mengalami metamorfosis sempurna. Sempurna itu ya betul-betul anaknya atau keturunannya dengan induknya itu sama sekali berbeda. Nah, pada metamorfosis sempurna, bentuk hewan yang baru menetas ini berbeda sama sekali dengan induknya. Nah, biasanya itu di semacam ditandai itu ya, ada kepompongnya, itu masa kepompong, masa pupa bahasa IPA-nya. Nah, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna itu contohnya ada nyamuk, ada kupu-kupu, ada lalat, kemudian lebah, katak, kumbang. Nah, ini kalau kita lihat itu anaknya itu berbeda sama sekali. Nah, sekarang kita lihat yang metamorfosis yang misalnya nyamuk dulu. Nah, nyamuk itu kecilnya kan bentuknya telur. Kalau di air itu kalau kita lihat tidak kelihatan ya. Nanti kemudian menjadi jentik-jentik ya. Bahasa Jawanya uget-uget itu ya. Kemudian akan menjadi semacam kepompong atau pupa. Kemudian nanti setelah 1-2 hari itu sudah menjadi nyamuk dewasa, kemudian bertelur lagi, begitu seterusnya. Jadi kalau kita ringkas, jadi prosesnya itu mulai telur, kemudian jadi larva, kemudian jadi pupa, kemudian jadi nyamuk muda, menjadi nyamuk dewasa. Ini daur hidup nyamuk. Nah, yang daur hidup kupu-kupu itu dimulai dari telur kemudian menjadi larva atau ulat ya. Ulat itu nanti kalau makannya banyak nanti menjadi kepompong atau pupa. Nanti lama-lama pupanya itu membuka, kemudian menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, sedangkan daur hidup katak itu dimulai dari telur ya. Kalau kalian melihat di saluran air, itu telur katak itu seperti cendol panjang hitam itu ya. Itu telur. Kemudian menjadi kecebong ya.
brudu bahasa kita, kecebong, brudu yang belum ada kakinya itu ya. Kemudian kecebong sudah ada kakinya yang belakang itu ya. Kemudian menjadi katak muda dan katak dewasa. Nah, kemudian yang daur hidup yang lain, yang sempurna yang lain itu contohnya lalat. Nah, lalat itu juga sama. Kalau kalian melihat di misalnya buah-buahan yang busuk, itu di dalamnya itu ada telur lalat itu. Maka hati-hati kalau makan buah ini. Nah, itu telur, kemudian jadi belatung. Belatung itu bahasa Jawanya itu sindap itu ya. Kemudian jadi pupa, kemudian jadi lalat dewasa, kemudian bertelur lagi. Nah, ini biasanya diletakkan di buah-buah itu, maka buahnya jadi busuk itu. Nah, kemudian yang berikutnya, yang hewan yang mengalami metamorfosis tetapi tidak sempurna. Artinya kok tidak sempurna? Ya ada kemiripannya. Hewan yang baru lahir, baru menetas, baru saja hidup ya, itu ya agak mirip ya, tapi tidak mirip persis, tapi agak mirip, ada semacam perbedaannya. Jadi tapi tidak sempurna. Misalnya yang membedakan itu misalnya ada sayapnya, ada yang tidak. Nah, sekarang kita lihat contohnya satu persatu. Nah, misalnya kalau kita melihat daur hidup kecoa ya, kecoa yang kita lihat di tempat yang becek-becek. Kalau kita mulai dari telur, kemudian jadi nimfa, kemudian jadi kecoa muda ya, kemudian kecoa dewasa. Sedangkan daur hidup belalang itu kita mulai misalnya dari telur, kemudian nimfa, kemudian membesar jadi nimfa, kemudian dewasa itu bahasa IPA-nya imago, kemudian bertelur lagi, begitu dan seterusnya. Nah, ini untuk jangkrik, laron itu juga hampir sama dengan induknya, hanya yang membedakan kalau jangkrik itu ada sayapnya atau tidak. Nah, silahkan cari hewan-hewan yang lain yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, kalau sudah silahkan dikerjakan pada link berikut ini.